Pemirsa Muslim masa kini, dalam sebuah kaidah fikih, semua yang merupakan masalah adat seperti makan, minum, berpakaian, semuanya ada dalil yang mengaturnya. Begitu pula dengan masalah ibadah. Mengenai makanan, perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib telah dijelaskan dalam dua sumber utama rujukan umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Salah satunya terdapat pada surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Halal dan haramnya suatu makanan sendiri telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Daging sapi sendiri merupakan jenis daging yang halal untuk dikonsumsi sejauh proses penyembelihannya sesuai syariah Islam. Daging memang makanan yang tidak asing bagi kehidupan kita. Berbagai olahan daging kerap kita santap mulai dari menu tradisional hingga internasional. Daging juga menjadi sumber penting dalam kehidupan. Para ahli mengungkapkan bahwa daging merupakan satu-satunya sumber makanan yang mengandung cukup vitamin dan mineral tertentu. Salah satu nutrisi terpenting yang ditemukan dalam daging adalah zat besi mineral yang meningkatkan kapasitas pembawa oksigen dalam darah. Tanpa zat besi yang cukup, sel darah merah kita mengecil dan akan mulai merasa lelah. Inilah yang menyebabkan anemia atau kekurangan sel darah merah. Wanita dan atlet bahkan lebih beresiko mengalami anemia karena kekurangan zat besi, karena tubuh mereka menggunakan lebih banyak zat besi akibat menstruasi dan olahraga. Waduh, ini saya mau langsung gangguin aja. Nikmat ya, dari kelihatannya aja tadi dibumbuin. Halo Mas, Assalamualaikum. Dengan Mas siapa? Mas Samson. Wih, Mas Samson. Ini tuh pesanan saya. Jadi ada dua pesanan saya. Yang satu giant rib, yang satu ini apa sih tadi menunya aku lupa. Ayam barbecue. Ayam barbecue. Yeah. Ini saya mau ngomong tentang giant rib sendiri. Yeah. Ini berapa sih beratnya? Beratnya kurang lebih 2 kilo lah. Serius? Iya. Wah, besar banget. Tapi biasanya kalau giant rib gini pasti semakin besar ribnya, semakin lama proses perebusannya. Yeah. Soalnya kan biar dagingnya empuk sempurna. Kalau ini sendiri ngerebusnya berapa lama? Kurang lebih 2 jam lah. 2 jam sebelum dibakar biar enak dimakannya. Kalau ngebakarnya sendiri gimana Mas? Kalau ngebakarnya sendiri sih nggak perlu waktu lama ya, karena dia udah direbus duluan kan sebelumnya gitu. Jadi tinggal manasin doang sebenarnya kalau di sini mah. Oh gitu. Iya. Jadi tinggal dibakar sebentar biar dapat aromanya. Iya. Terus sambil dikasih bumbu barbecue. Iya betul. Berarti kira-kira berapa lama? Kurang lebih ya 15 menitan. 15 menitan. Yang penting sih ingat ya, proses ngebakarnya itu jangan terlalu gosong juga. Karena kalau misalnya terlalu gosong, itu juga nggak baik buat kesehatan. Trik untuk ngebakar sesuatu itu juga ada loh caranya, biar hasilnya tetap enak dan juga sehat. Itu penting kan, jangan sampai cuma makan enak tapi nggak tahu kalau ternyata itu berbahaya bagi tubuh. Ini dia liputannya, saya sambil nungguin 15 menit. 3 bakar saya bakalan jadi. Wah. Pemirsa, sejatinya daging dapat bertahan lebih dari 1 tahun bila disimpan dengan cara yang benar. Daging sapi yang tidak dimasak dengan benar akan mengundang penyakit karena adanya bakteri. Mengonsumsi daging sapi yang tercemar bakteri dapat berdampak buruk pada kesehatan. Lantas, bagaimana mengolah daging sapi yang sehat dalam Islam? Hal pertama adalah jangan mencuci daging saat akan disimpan. Mencuci daging yang hendak disimpan justru akan memasukkan kuman ke pori-pori daging dan merusak kualitasnya. Maka mencuci dianjurkan esok hari ketika hendak dimasak. Berikutnya, untuk menjaga daging tetap segar dan tahan lama, simpan daging segar dengan cara dibekukan dalam freezer. Simpan dalam kantong plastik atau wadah kedap udara. Hal ini penting untuk menghambat pertumbuhan bakteri jahat. Ketiga, tentukan suhu penyimpanan. Suhu yang tepat untuk penyimpanan daging segar adalah -1 hingga 1 derajat Celcius. Hindari menyimpan daging pada suhu di atas 1 derajat Celcius untuk menghindari daging menjadi mudah busuk. Keempat, sebelum menyimpan daging dalam freezer, gunakan pembungkus yang tepat. Plastic wrap merupakan pembungkus yang ideal untuk menyimpan daging segar. Pengemasan yang tepat akan membantu kualitas daging agar tetap segar. Kelima, cairkan dengan suhu normal. Penting untuk dicatat, jangan mencairkan daging beku dengan air panas saat akan memasak. Letakkan dulu daging tersebut di bawah air suhu normal dalam keadaan terbungkus plastik rapat.
Setelah empuk, barulah buka plastik, lalu cuci hingga bersih, kemudian daging siap untuk dimasak. Dan terakhir, pastikan daging yang sudah direbus tetap segar dengan mempertahankan air perebusan tetap mendidih sehingga daging dapat matang secara maksimal. Pemirsa, daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang mudah dijumpai dan mudah diolah menjadi berbagai masakan. Kandungan gizi seperti protein dalam daging ayam juga dipercaya mampu menguatkan otot-otot tubuh. Di Indonesia sendiri, ada banyak makanan yang menggunakan daging ayam sebagai lauk utama pendamping nasi. Cita rasa dari daging ayam begitu khas sesuai dengan daerah masing-masing dan yang pasti terasa istimewa dan bikin nagih. Beberapa olahan ayam khas Indonesia diantaranya adalah ayam betutu dari Bali. Kuliner ini terdiri dari daging ayam utuh yang diberi bumbu lalu dipanggang dalam api sekam. Dahulu ayam betutu biasanya digunakan untuk upacara keagamaan dan juga upacara adat. Namun sekarang sudah menjadi sajian di berbagai rumah makan. Selanjutnya olahan yang berasal dari Manado bernama ayam woku. Ayam ini dimasak dengan rempah-rempah sehingga cita rasanya pedas dan menggugah selera. Olahan ayam khas Indonesia lainnya yang sangat lezat adalah ayam goreng sansando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kuliner ini merupakan ayam goreng renyah yang disertai bumbu khas dengan saus kental yang gurih. Rasanya lumayan pedas dan sangat menggoda lidah. Berikutnya kuliner olahan ayam yang enak bernama bumbu hijau ayam Banda yang berasal dari Maluku. Perpaduan ayam dan rempah-rempah membuat ayam bumbu hijau Banda memiliki cita rasa yang menggugah selera. Ayam cincane khas dari Samarinda, Kalimantan Timur juga merupakan salah satu sajian kuliner ayam yang sangat khas. Masakan ini biasanya terdapat di pesta pernikahan dan acara-acara penyambutan tamu. Olahan ayam ini memiliki warna kemerahan dari bumbu dan tentu saja sangat nikmat. Itu hanya sedikit dari begitu banyak olahan ayam yang ada di setiap daerah di Indonesia. Semuanya nikmat termasuk ayam yang saya bakar ini. Nah pemirsa, ingin tahu bagaimana rasanya ayam dan steak yang saya bakar? Jangan kemana-mana, saya akan menikmati semua masakan tadi dengan cara digunting. Tetap di Muslim Masa Kini.